Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ayal Hakim. Pada materi ketujuh, segmen ketiga, kita akan membahas lebih lanjut tentang model deskriptif dari endapan Grayson timah dan juga Wolfram. Selamat mengikuti. Proses alterasi pada endapan Grayson dicirikan oleh pengkayaan unsur-unsur tertentu, antara lain Graysonisasi, albitisasi, dan juga turmalinisasi. Proses yang ada di belakang tadi, isasi itu menunjukkan adanya proses ubahan. Contohnya, albitisasi adalah proses ubahan untuk membentuk mineral albit. Turmalinisasi adalah proses ubahan dari mineral lain kemudian untuk membentuk mineral turmalin. Sehingga kita bisa artikan kaulinisasi adalah proses pembentukan mineral kaulin yang dicirikan dari mineral-mineral lempung yang sifatnya argilik. Kemudian ada silisifikasi, yaitu proses pengkayaan mineral silika yang terbentuk di sepanjang kontak antara aureola dari pluton granit atau bagian atas dari pluton granit tersebut dengan kupola atau bagian yang melingkupinya. Tipe alterasi lain yang muncul di endapan Grayson tetapi jumlahnya tidak dominan adalah hematitisasi, mikroklinisasi, dan juga kloritisasi. Kalau kita lihat di gambar yang ada di kanan, di bagian tengah dari intrusi akan muncul kuarsa dan turmalin. Kemudian semakin keluar akan muncul serisit dan pirit. Serisit adalah terminologi untuk menjelaskan mika yang berukuran sangat halus. Kemudian semakin jauh dari intrusi akan terbentuk zona yang disebut sebagai zona propilitik atau zona yang dicirikan oleh adanya mineral klorid. Kemudian zonasi juga muncul pada endapan Grayson, di mana bagian utama adalah tungsten. Semakin keluar ada tin dan juga di luarnya ada lead, zinc, dan juga antimoni. Pada gambar ini kita bisa melihat proses alterasi dan juga proses zonasi logam yang terbentuk pada endapan Grayson. Di bagian bawah kita akan jumpai tin dan juga molybdenum yang melimpah. Kemudian di atas ada tin dan molybdenum, kemudian ada tambahan bismut, kemudian ada tungsten, bismut, dan juga beryllium. Dan semakin jauh dari zona intrusi akan muncul unsur silver, lead, dan juga zinc. Bentuk endapannya bisa stockwork, kadang-kadang dia bisa berbentuk masif, pegmatit juga kadang-kadang berasosiasi dengan Grayson. Kemudian bagian yang tidak teralterasi itu disebut sebagai prekursor. Jadi kita punya prekursor granit dan juga albitized leucopratic granit. Jadi ini adalah granit yang mengalami proses Graysonisasi. Gambar ini masih menunjukkan proses zonasi logam pada endapan Grayson. Kita bisa lihat ada yang disebut sebagai level lower, middle, dan upper, di mana masing-masing level ini menunjukkan keterdapatan dari mineral tertentu. Contohnya di bagian lower levels dicirikan oleh albit yang sangat dominan, sehingga proses pembentukannya disebut sebagai albitisasi. Kemudian di sini ada potassium feldspar, kemudian ada Grayson. Semakin atas dijumpai wolfram, dan bagian atas ini adalah granit yang tidak mengalami pekayaan. Pada gambar ini kita akan melihat adanya kontak antara granit yang berbentuk dome seperti ini dengan batuan karbonat yang disebut sebagai hornfels, di mana batuan karbonat ini sudah mengalami proses metamorfisme untuk membentuk mineral-mineral yang ada di batuan metamorf. Kemudian semakin jauh dari intrusinya, maka akan hornfels sendiri akan mengalami ubahan yang sangat minim, sehingga disebut di sini weak hornfels, intense hornfels, dan juga hornfels. Proses yang ada di sebelah kanannya adalah zona urat yang dicirikan oleh zonasi dari logam, di mana di sini kita akan melihat ada yang disebut sebagai oxide stage, sulfide stage, dan juga carbonate stage. Carbonate stage umumnya muncul di daerah yang dekat dengan intrusi. Pada proses ini kita jumpai mineral sulfida antara lain pirit, kemudian beberapa mineral sulfida lain yang membawa tembaga, lead, zinc, arsenik, bismut, dan juga molybdenum. Ini adalah salah satu contoh endapan Grayson yang ada di Cina. Ini adalah contoh endapan Grayson pada tipe deposit yang ada di Cornwall, di mana Cornwall sendiri adalah salah satu penghasil endapan timah yang cukup besar di dunia. Kemudian kita bisa lihat adanya zonasi dari geng minerals, mulai dari feldspar, mica, turmalin, kemudian di bagian tengah mulai terbentuk klorid, hematit, dan juga fluorid.
Sedangkan semakin jauh dari intrusinya akan terbentuk kalsedon, barit, dolomit, dan juga kalsit. Ore minerals ataupun mineral biji juga mengalami zonasi, di mana di bagian bawah ini dijumpai timah dan juga tembaga, kemudian ada tungsten dan juga arsenik. Garis ini menunjukkan keterdapatan dari logam timah, dan ini adalah keterdapatan dari logam tembaga. Kalau kita lihat di sebelah kanannya lagi, ini adalah wall rock alteration, di mana ini menunjukkan proses alterasi yang terjadi. Kalau dilihat, proses silisifikasi itu terjadi hampir di seluruh zona. Juga baik silisifikasi yang terjadi pada granit maupun silisifikasi yang terjadi pada country rock. Di bagian tengah kita bisa lihat adanya proses kloritisasi, kemudian ada proses hematitisasi, sedangkan di bagian bawah ada proses graysonisasi, quartz-sericite hornfels, tourmalinized granite, dan juga tourmaline hornfels. Di bagian atas ini adalah di mana elemen seperti silver atau Ag, Pb, Zn, uranium, nikel, kobalt, dan bismut itu ikut terkayakan juga. Berbicara tentang endapan, maka endapan tungsten itu umumnya mempunyai tonase 0,1 hingga 10 juta ton. Kemudian kadar dari tungsten oxide yang ekonomis antara 0,4 hingga 1,6. Kemudian ini adalah kadar yang ditambang 0,8. Pada endapan urat relatif lebih kecil dibandingkan endapan tungsten 0,01 hingga 10. Kemudian kadarnya antara 0,5 hingga 25% tin. Dan volumenya juga lebih kecil dibandingkan endapan tungsten. Di akhir, ini ada endapan timah yang berhubungan dengan Grayson. Ini umumnya lebih besar dibandingkan kedua endapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Tonasenya bisa sampai 70 juta ton dengan kadar yang lebih kecil dibandingkan kedua tipe endapan yang tadi. Dengan kadar tambang sekitar 0,3% tin. Endapan Grayson dicirikan oleh mineral pembawa biji seperti kasiterit dan juga wolframite. Kasiterit adalah mineral yang kaya akan timah. Dia relatif tahan terhadap pelapukan, baik itu pelapukan kimia maupun pelapukan fisik, dan kasiterit dapat tertransport jauh dari sumbernya. Endapan yang terbentuk bisa menjadi endapan placer ataupun endapan yang ada di sepanjang sungai. Berbeda dengan kasiterit, wolframite itu cenderung relatif tahan terhadap pelapukan kimia tetapi tidak untuk pelapukan fisika. Sehingga wolframite akan menjadi brittle ataupun lunak dan hancur. Sehingga ketika kita menjumpai endapan wolframite, ketika kita menjumpai mineral tersebut, maka kita sudah tidak jauh lagi dari intrusinya. Terdapat dua tipe dari wolframite, yaitu wolframite yang kaya akan besi disebut sebagai ferberite, dan yang kedua mineral wolframite yang kaya akan mangan yang disebut sebagai hubnerite. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah kali ini. Semoga membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.